Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang menarik, yaitu tentang Charles Blondin. Saya membacanya beberapa saat yang lalu dan sangat terberkati. Charles Blondin adalah seorang atlet atau seorang artis ya. Dia piawai dalam melakukan keseimbangan. Dia mampu berjalan, tak hanya berjalan, dia bahkan bisa duduk di atas seutas tali. Luar biasa. Hingga akhirnya ada tantangan yang datang kepada Charles Blondin. Dia diminta untuk berjalan di atas air terjun Niagara. Anda tahu bukan? Air terjun Niagara adalah air terjun yang terluas yang ada di Ontario, Amerika. Saking luasnya, saking derasnya karena berasal dari 3 aliran sungai yang berbeda. Begitu besar sungainya berkumpul jadi satu dan jatuh ya, air terjun Niagara ya, begitu indah, pelanginya luar biasa, airnya luar biasa, begitu luar biasa ya, sehingga tantangannya pun juga luar biasa. Kenapa? Karena panitia menyiapkan seutas tali baja yang dari ujung satu ke ujung yang lain itu dihubungkan, dan Charles Blondin harus berjalan di atasnya. Bukan hal yang mudah, bukan? Ya, seperti membawa sebuah tongkat penyeimbang. Dia berjalan dan berjalan dari ujung hingga ke ujung. Ujung hingga ke ujung loh. Bukan berhenti di tengah-tengah kembali lagi, ujung ke ujung. Wah, saya lihat sekilas bagaimana saya baca itu begitu luar biasa. Keren banget ya. Bisa sehingga sesampainya dia di sana, sesampainya dia di ujung yang lain, sorak-sorai orang-orang memuji, mengeluh-ngeluhkan dia. Tapi tantangannya panitia ingin sesuatu yang lebih heboh lagi. Dia menantang kembali, mampukah engkau melaluinya sekali lagi? Ya, untuk menguji benar-benar kamu tuh hebat. Kalau udah 2 kali lewat, engkau tuh top dan lain sebagainya. Ternyata Charles Blondin mau, tetapi dia tidak mau ini sendirian. Jadi begitu orang-orang tuh wah antusias pengen melihat Charles Blondin lagi, melewati sekali lagi, Charles Blondin bertanya kepada kerumunan orang, siapa yang mau saya ajak berjalan, saya bawa berjalan melalui seutas tali tersebut. Dan tiba-tiba silent ya, semua orang itu terdiam karena orang-orang tidak berani ya. Orang-orang aja dari awal aja lihat waktu bagaimana dia berjalan di pertama kali itu, orang di tengah-tengah mulai goyang karena angin, hembusan anginnya begitu kencang. Mungkin juga talinya agak licin karena ada embun-embun air ya. Anda tahu bukan bahwa di air terjun yang begitu besar seperti itu tentunya banyak embun yang diterbangkan oleh angin. Bukankah itu juga licin dan lain sebagainya? Orang tahu resikonya sehingga orang itu terdiam. Kalau bisa ngumpet, kenapa nggak berani ya? Tapi di tengah kerumunan itu tiba-tiba ada seseorang yang berkata, aku mau. Dan semua orang terbelalak ya, ternyata orang ini mau. Dan Charles Blondin menyanggupi membawa orang itu melalui seutas tali. Wah, luar biasa. Sesampainya di ujung yang lain lagi, ternyata benar-benar mampu, dan seluruh orang, kerumunan orang makin mengelulukan dia, memuji-muji dia. Kredit pujian dinaikkan buat Charles Blondin. Tapi tak lupa orang yang sebagai volunteer tadi juga dipuji. Kok berani kamu? Kok berani kamu? Resikonya itu bahaya dan lain sebagainya. Ternyata orang itu berkata, saya percaya bahwa Charles Blondin mampu membawa saya karena dia adalah ayah saya. Saya mengenal betul bagaimana dia latihan, dia piawai, dia sudah mencobanya bersama saya di rumah dan lain sebagainya. Skillnya luar biasa, saya percaya kepada Charles Blondin. Wah, luar biasa. Saya harap ini membangkitkan kita terhadap memori-memori yang ada di Alkitab. Tentunya kisah-kisahnya juga ada loh yang mirip dengan kisah Charles Blondin dengan anaknya, yaitu apa? Tentang kisah seorang Abraham dan Ishak. Wah, luar biasa. Apa sih tantangannya? Tantangannya adalah untuk tidak sekedar percaya kepada Tuhan,
tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau sekedar percaya, setiap orang tentunya percaya, mau pengikut, mau murid sama saja, semua percaya sama Tuhan Yesus. Tapi untuk mempercayakan diri itu lain soal, ya. Ini juga dihadapi oleh Abraham dan Ishak. Ya, Abraham yang mendapati bahwa akhirnya anak yang dijanjikan Tuhan itu hadir dalam kehidupannya, tetapi ternyata Tuhan uji untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Wah, nggak mudah tentunya, bukan? Nah, bagaimana sih kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Ada 2 tips yang saya akan bagikan. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan kita secara sungguh-sungguh. Lewat pengenalan akan Tuhan sungguh-sungguh, itu akan membuat kita semakin mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukankah banyak hal yang sudah Anda lalui bersama Tuhan, dan lewat apapun Tuhan mampu menyediakan kepada Anda, kepada saya, diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Dan setiap pintu-pintu itu Anda akan mendapati momen-momen, perjumpaan-perjumpaan yang baru, pengalaman-pengalaman baru yang ternyata Tuhan itu tidak sekedar Allah itu tidak sekedar putih atau kudus. Allah itu ternyata tidak sekedar ungu, mulia. Allah yang saya sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, kita puja, ternyata bukan hanya sekedar Allah yang merah pencemburu, tetapi juga hijau. Dia penyedia, ya, luar biasa. Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Bahkan Tuhan juga Allah kita yang biru, memberikan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Banyak ruang di dalam kehidupan kita saat kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nggak hanya mengenal ngalir, ya. Dalam kekristenan nggak boleh ngalir. Ada upaya yang disengaja, ada interaksi yang disengaja. Lewat hubungan kita sama Tuhan, lewat doa, lewat baca firman, lewat renungan, lewat puasa, lewat beribadah, jam-jam ibadah. Jangan lalui itu dengan hal yang sia-sia. Ya, kita harus serius sama Tuhan, sengaja mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah tentang taat. Ya, tentang taat. Anda teringat tentang kisah Abraham dan Ishak ini, bukan? Kalau Anda baca di Kejadian 22 ayat yang ketiga, dikatakan di bawah sesudah Abraham menerima instruksi atau firman yang daripada Tuhan yang sedikit enggak masuk akal tadi, dia dikatakan bahwa pagi-pagi, ya, keesokan harinya pagi-pagi, wah, pagi-pagi. Ya, Abraham nggak mengulur-ulur waktu sesudah dia terima firman, meskipun firmannya nggak masuk akal, menguji hati, menguji iman. Ya, dia nggak tahan-tahan, dia nggak ulur-ulur, dia nggak undur-undur waktunya. Dilakukan tepat pagi-pagi hari, langsung berangkat bersama dengan Ishak naik ke gunung, ya, untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Hingga endingnya Anda tahu, bukan, bahwa kisahnya tersedia domba untuk menjadi korban bakaran, nggak jadi Ishak, ya, tetapi di sanalah kekuatan seorang Abraham. Dia mempercayai Tuhan Allah kita, seperti anak si Charles Brondin itu, ya, percaya kepada ayahnya. Kita juga harus sama, kita harus nggak sekedar percaya, ya. Kita nggak boleh sekedar percaya, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Amin, amin. Ya, saya harap ini memberkati. Di dalam level kita pengenalan Tuhan, tidak cukup untuk menjadi sekedar percaya, tetapi kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Wah, luar biasa. Saya harap ini memberkati, ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.